Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Baik, tema kita kali ini adalah seseorang yang berniat jahat. Ya, berniat jahat apa? Ya, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, hari ini ya, untuk lebih waspada di hari esok ya, ada yang berniat jahat. Berniat ini berarti sudah merencanakan, atau dia memang sengaja. Ya, jadi ini untuk lebih waspada, bukan berarti Kak Ica kok ngeri-ngeri. Ya, ini yang mungkin akan terjadi. Jadi kamu sudah tahu, kamu bisa mencegahnya gitu ya. Oke. Kita lihat, berikan energimu ya, siapa yang berniat jahat kepadamu. Nanti juga kita lihat dari koneksi inisial dan zodiaknya. Ya, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dirinya yang berniat jahat padamu. Wow. Ataupun di sini bisa energinya terbolak-terbalik, kamulah yang berniat jahat kepada seseorang. No, ya. Ingat, karma selalu ada. Ingat ya, apa yang kita lakukan pasti akan dibalas. Entah dibalas dengan dirinya, orang yang sama, atau orang yang lain. Karena itu sudah alur ya, atau pola dari semesta, adanya karma. Jadi hati-hati ya, selalu berbuat baik supaya ke depan kamu dipenuhi kelimpahan dan dikelilingi orang-orang baik di sekelilingmu. Oke, karena tema kita ini waspada, jadi ingat, dia merencanakan sesuatu ya. Di sini ada the high priestess ya, kamu yang salah, kamu yang salah, kamu yang salah ya. Dia selalu benar. Nah, ini jadi dia mencari-cari kesalahanmu. Contoh, kamu tegur dia, nanti dia balas tegur kamu lagi. Ya, itu berarti kan salah satu orang niat jahat secara mental, dimana tidak mau introspeksi, tidak mau menerima masukan, ya, selalu dirinya yang benar dan menyalahkan orang lain. Nah, ini ada di tempat kerja, ada di lingkungan keluarga, dan mungkin pasangan ya. Mungkin kalian beradu argumen, berdebat, tetapi kamu lah yang salah. Nanti dia cari alasan-alasan lain untuk bisa menyudutkanmu lagi. Contoh, kalau pasangan, kenapa kamu selingkuh? Ya, dia tahu bahwa dia sing salah selingkuh, tapi nanti ujung-ujungnya iya, karena kamu kan begitu, nggak memperhatikan saya, nggak berfokus pada saya, terus juga kamu terlalu sibuk, alasannya banyak. Jadi akhirnya kamu lagi yang salah. Ya, ataupun kalau di pekerjaan, kenapa laporan terlambat masuk? Iya, karena dia belum masukkan laporan, makanya saya terlambat. Pokoknya ada alasan aja yang menyudutkan kamu supaya kamu yang salah. Ya. Ataupun bicara apa ya, kalau dibilang di sini, mungkin kondisinya di sini oke, maaf ya, agak goyang ya. Oke, sudah jelas ya kameranya ya. Oke, di sini kalau bicara keluarga ya sama. Kenapa kamu pukul adikmu, ini contoh ya, atau kenapa kamu menyakiti adikmu? Karena dia begini gitu ya, karena ada kecemburuan juga di sini.
Nah itu ya, jadi dia berniat jahat untuk dirimu secara mental, yaitu menyalahkanmu, atau bisa dibilang ini juga playing victim, dia yang menjadi dalang tapi akhirnya serasa menjadi korban. Ya, bicara tentang playing victim. Oke, kita lihat lagi di sini. Ada Five of Pentacles, ini berbuat jahat ya, dimana tentang tidak ada transparansi keuangan ataupun mau bisnis bodong ya. Jadi kalau mau dibilang dia berniat jahat kan berarti ada yang tidak dia bilang saya nggak punya uang padahal punya uang, ataupun mungkin saya nggak punya uang padahal ya memang nggak punya uang karena malas ya. Ini bisa pasangan yang tidak mau bertanggung jawab ya, lalai dalam tugas dan tanggung jawabnya. Ataupun juga ya kalau mau dibilang bicara tentang uang ya, ada yang mau bisnis tapi bisnisnya bodong ya. Pada saat minta pertanggungjawaban dia bilang saya juga korban, itu ada di atas, karena kita kan cuman kaki-kakinya doang ya. Kalau MLM kan ada kaki-kakinya gitu ya, jadi yang bertanggung jawab adalah yang di atas. Saya juga korban, padahal waktu ngajak-ngajak gak pakai bicara kaki-kaki, gak bicara korban, gak bicara saya. Dia yang ngajak ya dia yang harus bertanggung jawab, tapi serasa dia korban juga padahal dia yang mengajak kamu. Nah ini hati-hati ya, ada kasus penipuan tentang keuangan ya. Kalau bicara tentang bisnis ataupun pinjam meminjam duit, alasan ini alasan itu tapi ujung-ujungnya nggak dikembalikan atau lari. Nah ini hati-hati ya. Orang alasan gini, anak saya sakit, orang tua saya sakit, tolong pinjamkan ya. Ataupun mungkin kondisinya ya dia sudah pinjam tapi pada saat ditagih ya alasan orang tua sakit, anak sakit, yang bikin iba gitu. Nah ini kan berniat jahat. Berniat jahat itu artinya ya menipu. Sudah dia rancangkan, nanti kalau saya ditagih berarti saya harus jawabnya ini. Nah ini ya, jadi kalau kamu punya hutang-hutang bayarlah. Tapi kalau suatu saat nanti ada orang yang berhutang, kalau sudah terjadi ya dia mau bayar silahkan, tidak juga kamu ikhlaskan, sampai suruh kamu tidak tegas. Tapi kedepannya ya kamu melihat juga ya, nih orang kita bantu tapi kalau dia sehat walafiat ngapain kita mau bantu ya. Dia harus berusaha. Itu kalau kita terlalu banyak membantu akhirnya dia tidak bisa mandiri dan akhirnya ketergantungan sama kita terus, kita yang dipersulit, kita yang jadi stres sendiri karena pinjam-pinjam terus ya. Kecuali kalau dia sakit, kecuali kalau dia cacat. Orang cacat itu malah saya lihat ya, orang cacat itu nggak pernah meminta-minta loh, mereka masih ngerajut ya, masih mau jual hasil karya tangan ya, dibandingkan orang yang sehat walafiat nih tinggal minta-minta doang ya, alasan pinjam padahal ujung-ujungnya nggak balikin. Nah ini hati-hati, jadi jangan sampai kamu salah membantu orang ya. Kita kasihan boleh, tetapi jangan sampai kasihan pada orang yang salah. Akhirnya kita yang ditipu, malah kita yang dikasihani mereka, kita yang merana karena mereka, ya. Nah ini hati-hati, ya. Oke, berikutnya di sini bicara tentang the tower. Ada yang sengaja mau laporkan kamu ya ke pimpinan untuk cari muka, cari-cari kesalahan kamu. Nah ini ada beberapa ya, bicara tentang karir. Jadi mungkin kamu nanti dipecat, atau mungkin kamu tidak masuk dalam nominasi naik jabatan, atau ya diprioritaskan pimpinan ya. Ini ada yang seperti gitu. Karena persaingan, rasa iri di mana dia tidak ingin kamu naik jabatan ya. Ini ada iri hati di mana ya suka lapor-lapor aja. Ya, sebagai mata-matanya bos, padahal sebenarnya dia tuh tukang lapor-lapor untuk keuntungan pribadi, di mana dia mau posisi yang kamu dapatkan itu untuk dirinya. Ya ada kecemburuan di sini. Ini bicara tentang persaingan juga, persaingan bisnis. Ya, dia bilang jangan bisnis dengan dia orangnya nggak jujur, padahal dia sendiri yang nggak jujur, dia menfitnah orang dan apa segala macam. Nah ini hati-hati kalau kamu berteman dengan circle toxic, kamu yang akan dijadikan mangsanya. Ya mungkin saat ini kamu berteman dengan dia, tetapi suatu saat nanti jangan kaget kalau kamu adalah korbannya. Ya, nah ini hati-hati untuk bergaul dengan orang-orang yang munafik, yang menjadi penjilat ya, dimana kalau dia bertemu dengan orang kaya ya dia menjilat, tetapi pada saat dia bertemu dengan orang yang di bawahnya dia menginjak-injak. Nah ini hati-hati, banyak orang-orang yang di sekeliling kamu dan bahkan mungkin energinya bisa tertular, kamu malah mengikuti energi mereka, dimana kamu menjilat kepada orang kaya dan menginjak-injak orang di bawahmu. Nah ini hati-hati, kenapa? Karena tertular. Kita merasa bahwa itu biasa, padahal itu sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan
ya. Tapi karena faktor lingkungan membiasakan, jadi kita anggap itu biasa. Kita tidak memanusiakan manusia. Ini hati-hati, ya. Berarti dia berniat jahat mempengaruhimu atau menjatuhkanmu dan mempengaruhimu, kayak brainwashing. Yang salah dibenarkan, ya. Jadi jangan sampai kamu terpengaruh dengan orang-orang toksik karena salah memilih circle, ya. Oke, berikutnya yang berniat jahat kepadamu, ya. Berniat ini kan berarti sudah dirancangkan. Tuh, ya, tukang gosip, serasa dirinya paling bersinar, paling hebat, paling wow, dan menceritakan orang-orang, menceritakan kesalahan-kesalahanmu, menceritakan kekurangan-kekuranganmu, menceritakan aib-aibmu. Nah ini makanya ke depan jangan cerita-cerita aib-aib, mau cerita bukan gosip juga sih, kayak macam curhat-curhat itu ke orang-orang, ya. Hari ini dia teman kamu, besok ya mungkin dia akan keceplosan, entah sengaja maupun tidak sengaja, dan akhirnya kamu malu sendiri. Kamu mau curhat ke Tuhan aja lewat doa, ya. Karena manusia tidak akan membantu. Kamu cerita ke orang, dia gak akan membantumu, malah dia tertawa atau malah dia tambah gosip. Bukan membantu, malah menambah, ya, menambah persoalan untuk dirimu di masa depan nanti. Jadi curhatlah kepada Tuhan. Kamu meminta pertolongan pada Tuhan, karena yang bisa membantumu hanya Tuhan. Manusia itu gak bisa membantu. Manusia itu syukur-syukur dia bantu, tapi nggak bisa 100% membantu. Dia hanya bisa, ya kalau bisa ya mendengar atau memberikan wejangan, ya. Selebihnya kamu yang harus menyelesaikan masalahmu, bukan harap orang lain, ya. Jadi kalau mau curhat kepada Tuhan, jangan kepada manusia, karena kalau kamu curhat kepada manusia itu bukan menyelesaikan, tapi menambah bebanmu di hari esok, ya. Oke, jadi orang tukang gosip nih, hati-hati, akan ada orang yang bergosip tentang kamu. Ya, makanya tadi saya bilang circle itu juga sangat mempengaruhi dari sisi fisik dan mentalmu, ya. Dan the moon, ya, ada orang yang hanya mau menyakiti hatimu, datang sementara dan pergi, ya. Kayak hanya mengisi hatinya yang kosong, mengisi hatinya yang sepi. Nah ini hati-hati juga. Dia hanya berniat untuk, ya, teman tapi mesra, mengambil keuntungan pada saat dia sepi untuk datang kepadamu, dan pada saat dia sudah mendapatkan seseorang yang mungkin bisa lebih baik darimu, dia akan pergi meninggalkanmu. Nah ini, ya, jangan terbuai dengan orang-orang yang hanya memberikan janji atau kenyamanan semu, ya. Membuang-buang waktumu, membuang tenagamu dan pikiran dan uang, ya. Jadi carilah orang-orang yang memang betul-betul mau berfokus padamu, mau memperjuangkanmu, bukan hanya persinggahan, ya, bukan hanya untuk happy-happy, bukan hanya untuk manisnya saja, ya. Karena apa? Kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang begitu, ya sama saya kamu membuang waktu, tenaga, biaya, pikiran, ya. Kamu berfokus pada orang jahat, tapi kamu tidak berfokus pada orang baik, ya. Sia-sialah. Jadi suatu saat nanti kamu akan merasa menyesal, saya sudah membuang-buang waktu, tenaga, biaya dengan orang yang salah, ya. Mungkin saat ini dia memberikan yang kamu punya, yang kamu nyamankan gitu, ya. Ya karena mungkin kamu punya sesuatu. Karena kebanyakan orang-orang yang seperti begini, dia akan tetap di circle itu kalau dia mendapatkan keuntungan. Pada saat dia tidak mendapatkan keuntungan atau ada lebih yang dia anggap lebih, ya dia pergi. Jadi jangan salahkan dia, yang disalahkan adalah dirimu sendiri. Kenapa kamu memberikan kesempatan untuk orang-orang toksik masuk dalam hidupmu? Kenapa kamu memberikan kesempatan untuk orang yang hanya persinggahan datang dalam hidupmu? Kan singgah, jadi kapan-kapan dia mau pergi, ya terserah dia. Kan hanya persinggahan. Nah ini jangan terlalu baper, ya, apalagi baper dengan orang yang salah, yang hanya akan memanfaatkanmu. Nah ini, ya, jadi orang-orang ini yang akan berniat jahat kepadamu, ada niat, ya, bukan karena tiba-tiba, ya, memang ada niat, dan pas ada kesempatan ya sudah, terjadilah. Sama seperti Bang Napi kan, nggak ada niat tapi ada kesempatan, ini ada niat nih. Iya kan, orang membuat kejahatan, kata Bang Napi kan, walaupun tidak ada niat tapi ada kesempatan, iya kan? Apalagi ini ada niat, ada kesempatan, ya sudah, double niat jahatnya. Jadi waspada kepada orang-orang yang tadi saya bilang, orang tukang gosip, orang menfitnah, playing victim, ya, orang menipu, tidak jujur, dan orang-orang yang hanya mencari muka, ya, penjilat. Nah ini hati-hati. Oke, semoga resonate untukmu. Kita lihat untuk koneksi inisial dan zodiaknya.
Saya mulai dulu dari koneksi inisial. Baik, untuk inisial di sini ada huruf K, P, S, J, D, H, U, A, Q, N, R, D, X, T, dan E. Jadi untuk koneksi inisial mereka, di mana kamu terkoneksi dengan huruf K, P, S, J, D, H, U, A, Q, N, R, D, X, T, dan E ya. Oke, semoga resonate. Kalaupun tidak resonate di inisial, mungkin dari koneksi zodiak. Kita lihat untuk koneksi zodiaknya. Baik, untuk koneksi zodiak di sini ada bintang Libra, Aries, Taurus, Gemini, Virgo, Capricorn, Leo, Libra, Scorpio, dan Cancer. Jadi untuk koneksi inisial di mana di koneksi zodiaknya di mana kamu terkoneksi dengan Libra, Aries, Taurus, Gemini, Virgo, Capricorn, Leo, Libra, Scorpio, dan Cancer. Oke, itu yang bisa saya readingkan untuk kamu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.